Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Talita Sitaresmi dari kelas Law of Business kelas 6E NPM 1810631020083 akan menjelaskan tentang UU nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Yang pertama ada tindak pidana kepabeanan. Apa itu kepabeanan? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Lalu selanjutnya ada tindak pidana kepabeanan. Tindak pidana kepabeanan atau penyelundupan menunjukkan setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Dikatakan sebagai penyelundupan jika melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan negara dengan cara mengimpor, mengekspor barang-barang yang dikenakan pajak atau bea dengan menghindari diri dari pembayaran pajak tersebut, termasuk juga penyelundupan jika mengimpor barang-barang yang dilarang dimasukkan dalam suatu daerah atau negara. Selanjutnya, seseorang bisa dikatakan melakukan penyelundupan jika memenuhi beberapa unsur, seperti pertama, membawa masuk atau mengimpor barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia. Yang kedua, mengeluarkan atau mengekspor barang keluar daerah atau keluar negara Indonesia. Yang ketiga, barang diimpor atau diekspor tersebut tidak memiliki dokumen yang sah atau memiliki dokumen namun tidak sesuai dengan jumlah atau jenis barang yang tertera dalam surat-surat administratif. Yang keempat, perbuatan mengekspor dan mengimpor tersebut melanggar wilayah pabean Indonesia. Dan yang kelima, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian berupa berkurangnya pendapatan negara di bidang kepabeanan. Lalu yang kedua adalah latar belakang tindak pidana kepabeanan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya upaya penyelundupan barang dari dalam negeri ke luar Indonesia atau sebaliknya. Antara lain, yang pertama ada faktor geografis. Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau. Letak Indonesia di persimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum menyelundupkan barang ke Indonesia. Masyarakat Indonesia yang masih international minded artinya lebih memilih produk-produk luar negeri yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari dalam negeri. Lalu faktor lainnya ada perbedaan harga barang di dalam negeri dengan yang di luar negeri. Yang kedua, menghindari pungutan pajak yang terlalu besar. Yang ketiga, barang ditetapkan sebagai barang ilegal. Yang keempat, lemahnya moral pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang kepabeanan. Dan yang terakhir, perekonomian yang masih belum stabil. Selanjutnya ada bentuk-bentuk tindak pidana kepabeanan. Bentuk dan jenis tindak pidana kepabeanan jika kita perhatikan dalam UU nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan UU nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, ada dua bentuk atau jenis tindak pidana kepabeanan. Yang pertama, perbuatan tindak pidana kepabeanan yang diatur dalam pasal 102 dan pasal 102A, yaitu menyangkut masalah penyelundupan dalam kegiatan ekspor impor. Lalu yang kedua, perbuatan pidana atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana kepabeanan yang diatur dalam pasal 103, pasal 103A, pasal 104, pasal 105, pasal 107, dan pasal 108.
Rincian pasal 102 yang menyangkut masalah tindak pidana kepabeanan di bidang impor adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7A ayat 2, membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7A ayat 3, membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan kepabeanan di tempat lain selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini, menyangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan barang di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Bunyi pasal 102A yang menyangkut masalah tindak pidana kepabeanan di bidang ekspor. Yang pertama, mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat 1 yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor, memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat 3, membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean, atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 5 miliar rupiah. Secara umum, ada 2 cara dan modus yang dilakukan para pelaku dalam melakukan tindak pidana kepabeanan, yakni yang pertama penyelundupan fisik. Penyelundupan fisik ini biasanya bertujuan untuk menghindari dari kewajiban untuk membayar biaya masuk atau keluarnya suatu barang di wilayah kepabeanan Indonesia. Akibat tidak membayar kewajiban bea tersebut, maka barang yang masuk atau keluar biasanya tidak memiliki surat-surat atau dokumen administrasi dari instansi terkait. Yang kedua adalah penyelundupan administratif. Perbuatan ini dilakukan oleh pelaku penyelundup dengan cara memiliki dokumen atau surat-surat kepabeanan, tetapi sesungguhnya dokumen itu hanyalah manipulasi yang tidak sesuai dengan kenyataan pengiriman atau pemasukan barang tersebut. Misalnya dengan cara memanipulasi faktur, harga barang sehingga mempengaruhi biaya cukai atau memanipulasi packing list atau yang lain sebagainya. Ketentuan penyidikan diatur dalam pasal 112. Yang pertama, ayat 1 itu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Ketentuan di atas menegaskan bahwa penyidikan dalam tindak pidana kepabeanan dilakukan oleh penyidik khusus, yakni pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Yang kedua, penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 karena kewajibannya berwenang. Yang pertama, menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, memotret atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan, memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait, lalu mengambil sidik jari orang. Selanjutnya, menggeledah rumah tinggal, pakaian atau badan, menggeledah tempat atau sarana pengangkut, dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan, memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan, mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan, menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka, menghentikan penyidikan, lalu melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 112 ayat 1 dan 2 UU nomor 10 tahun 1995. Namun seperti juga kewenangan penyidik dalam berbagai perundangan khusus lainnya, tidak diatur kewenangan penangkapan dan penahanan. Padahal sebagian tindak pidananya diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun, yang oleh KUHP dimungkinkan dilakukan penahanan. Salah satu kewenangan penyidik dalam tindak pidana kepabeanan ini adalah menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 butir O. Namun ketentuan tentang penyidikan juga diatur dalam pasal 113 yang menyatakan untuk kepentingan penerimaan negara atas penerimaan menteri, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek.